Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata 3 ini yang ditimbang di hari kiamat nanti. Proses setelah terjadinya hari kiamat yang akan melalui beberapa fase, sampailah kepada hari pertimbangan amal atau Yaumul Mizan. Disinilah nasib manusia akan ditentukan. Jika berat amalan baik, maka surga dengan segala kenikmatannya akan kita temui. Sebaliknya, jika amalan buruk lebih berat, neraka dengan segala keburukan dan azab yang sangat pedih siap menanti kedatangan kita. Mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar ada. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap longgar. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Hakim. Mizan sangat akurat dalam menimbang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Mizan diatur oleh Zat yang Maha Adil. Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Lalu, apa saja yang ditimbang di hari kiamat? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Berbicara tentang apa saja yang ditimbang di hari akhirat kelak, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Setidaknya ada 3 pendapat dalam hal ini. Ditimbang amal perbuatan. Yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan, baik amal baik maupun amal yang buruk. Di antara dalilnya adalah yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud konkret. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, yang benar yang ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Ditimbang fisik pelaku amal. Yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Berikut di antara dalilnya. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Kedua, hadis dari Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa.
Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian tertawakan?" Para sahabat menjawab, "Kedua betisnya yang kecil, wahai Nabiullah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud." Hadis riwayat Ahmad. Ditimbang buku catatan amal. Akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya, setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang." Kemudian Allah berfirman, "Apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah bertanya, "Apakah engkau memiliki uzur atau alasan?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun." Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bithaqah yang di dalamnya terdapat kalimat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Lalu Allah berfirman, "Hadirkan timbanganmu." Dia berkata, "Wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu?" Allah berfirman, "Sungguh kamu tidak akan dizolimi." Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendapat ketiga ini dinilai lebih kuat oleh Qurtubi. Dalam tafsirnya beliau menegaskan, yang benar, berat dan ringannya timbangan itu tergantung pada kitab yang di sana ada catatan amal. Dan ini juga pendapat mayoritas ahli tafsir dan dinilai lebih kuat oleh Al-Qadi As-Safarini, Ibnu Abdil Bar, dan yang lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ketiga pendapat ini tidak bertentangan. Karena itu, yang lebih tepat semua pendapat bisa dinilai benar mengingat semuanya didukung oleh dalil yang sahih sehingga bisa dikompromikan. Ini kesimpulan Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, mungkin untuk dikompromikan dari semua riwayat yang ada bahwa semuanya sahih, di mana terkadang yang ditimbang terkadang amalnya, terkadang tempat catatan amal, dan terkadang pelaku amal. Wallahu a'lam bishawab. Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Perihal adanya hari kebangkitan di hari akhirat kelak adalah landasan berdirinya akidah setelah perihal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang hari kiamat dan kapan terjadinya adalah semata-mata kekuasaan dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Salah satu proses terjadinya hari kiamat adalah Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal. Sebagai muslim, kita harus memiliki keyakinan yang paten bahwa kelak benar adanya hari penimbangan amal, dan kita akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya dengan timbangan tersebut. Al-Mizan atau timbangan menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin secara bahasa adalah sebuah alat yang dengannya terukur berat dan ringannya sesuatu. Al-Mizan atau timbangan secara syar'i, di akhirat kelak Allah akan meletakkan pada hari kiamat sesuatu yang akan mengukur amalan para hambanya.
Oleh karena itu, selagi kita diberi kesempatan dan waktu yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus memperbaiki diri kita, memperbaiki perbuatan, ibadah, dan keimanan kita agar kita terjauh dari semua perbuatan zolim, perbuatan maksiat, dan semua hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.